bayang-bayang di tengah kabut. Di tengah lembah yang dikelilingi bukit hijau dan tertutup kabut tebal, berdiri Desa Sembara, sebuah desa yang dulunya dikenal sebagai tempat penuh damai dan keindahan alam. Namun, harmoni itu berakhir pada suatu malam kelam 100 tahun yang lalu. Warga desa saat itu menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Langit berubah merah darah, petir menyambar tanpa hujan, dan seekor burung gagak dengan mata merah menyala hinggap di puncak menara gereja tua desa. Bersamaan dengan kehadiran burung itu, seorang pria asing bertubuh jangkung, dengan jubah hitam yang menyapu tanah, muncul di alun-alun desa. Pria itu, yang kemudian dikenal sebagai Pengelana Hitam, berdiri diam dan mengucapkan sebuah kutukan dalam bahasa yang tidak dipahami warga. Sejak saat itu, desa menjadi terperangkap dalam lingkaran kegelapan. Setiap bulan purnama, satu nyawa akan hilang tanpa jejak, dan suara tangisan terdengar dari dalam hutan di sekitar desa. Penduduk yang selamat hidup dalam ketakutan, berharap dan berdoa agar kutukan itu berakhir. Kutukan itu menjadi warisan gelap bagi generasi berikutnya. Anak-anak yang lahir di Desa Sembara tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan, belajar untuk tidak keluar rumah saat malam tiba, dan menghindari hutan di luar batas desa. Para tetua desa sering menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang mereka yang melanggar aturan tak tertulis. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Arga, yang dikenal pemberani dan suka menantang bahaya, mencoba membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Dengan membawa obor, ia memasuki hutan pada malam purnama. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi, namun desas-desus mengatakan bahwa suaranya masih terdengar, memanggil-manggil meminta tolong dari dalam hutan. Arga hanyalah salah satu dari banyak korban kutukan itu. Generasi demi generasi, penduduk desa hanya bisa bertahan, takut melawan sesuatu yang tidak mereka pahami. Segalanya mulai berubah ketika seorang wanita bernama Nara tiba di desa. Ia seorang pengembara yang tampaknya tak gentar pada aura kelam yang melingkupi Desa Sembara. Nara memiliki mata tajam dan sikap penuh percaya diri, sesuatu yang jarang terlihat di desa tersebut. Warga desa mencurigainya, beberapa bahkan berpikir bahwa ia adalah reinkarnasi dari Pengelana Hitam. Namun, Nara mengaku memiliki misi untuk mengakhiri kutukan yang telah menguasai desa selama lebih dari 100 tahun. Ia membawa buku tua berisi catatan-catatan misterius dan peta yang menggambarkan hutan di sekitar desa. Meski awalnya ditolak, kehadiran Nara membawa harapan yang lama hilang. Beberapa penduduk muda, termasuk Danu, seorang pemuda yang kehilangan adiknya akibat kutukan, memutuskan untuk membantu Nara, meskipun mereka tahu risikonya sangat besar. Nara dan kelompok kecilnya mulai menjelajahi hutan yang penuh misteri itu. Hutan tersebut bukan sekadar tempat biasa. Pepohonan tumbuh dengan bentuk-bentuk aneh, dan kabut tebal yang tidak pernah hilang membuat arah sulit dikenali. Setiap langkah mereka disertai bisikan-bisikan aneh, seolah-olah ada makhluk yang mengintai dari bayangan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bekas perkemahan tua dengan ukiran-ukiran simbol aneh di bebatuan. Nara mengenali simbol-simbol itu sebagai bagian dari mantra kuno yang digunakan untuk menyegel energi gelap. Namun, ia juga menemukan bahwa simbol-simbol itu telah rusak, seolah-olah seseorang sengaja membebaskan energi tersebut. Penemuan ini membuat semuanya menjadi lebih jelas. Kutukan yang melanda Desa Sembara bukan kebetulan, melainkan hasil dari ritual yang gagal atau sengaja dilepaskan. Setelah berhari-hari menjelajahi hutan, mereka akhirnya menemukan reruntuhan kuil tua yang terletak di tengah hutan. Kuil itu dipenuhi dengan patung-patung dewa kuno yang mengerikan, dengan wajah yang terdistorsi oleh ekspresi penderitaan. Di tengah kuil terdapat sebuah altar batu besar, yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran serupa yang mereka temukan di hutan. Nara mulai membaca ukiran itu dengan hati-hati. Ternyata, lebih dari 100 tahun lalu, tetua desa sendiri yang melakukan ritual di kuil tersebut untuk melindungi desa dari serangan musuh.
Namun, mereka melakukan kesalahan fatal, membuka pintu ke dunia lain yang penuh dengan roh-roh jahat. Pengelana hitam, sosok yang dianggap sebagai pembawa kutukan, sebenarnya adalah penjaga yang mencoba memperingatkan mereka. Mengetahui hal ini, Nara dan kelompoknya sadar bahwa mereka harus memperbaiki segel tersebut, tetapi waktunya hampir habis. Purnama berikutnya akan tiba dalam 3 hari, dan jika mereka gagal, kutukan itu akan menjadi lebih kuat, menelan seluruh desa dalam kegelapan abadi. Nara memutuskan untuk memperbaiki segel kuno di altar itu, tetapi ritualnya tidak mudah. Dibutuhkan beberapa bahan langka yang hanya bisa ditemukan di bagian terdalam hutan, tempat yang dikenal sebagai jantung kegelapan. Legenda menyebutkan bahwa tempat itu dijaga oleh makhluk-makhluk bayangan yang hanya muncul saat malam. Tanpa pilihan lain, Nara, Danu, dan beberapa pemuda desa yang bersedia membantu, mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya itu. Ketegangan semakin memuncak saat kabut yang biasanya hanya melingkupi hutan mulai merambah ke desa. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan penduduk semakin panik. Para tetua desa mencoba menghentikan Nara, menganggapnya sebagai penyebab bencana yang semakin parah. Namun, Danu meyakinkan mereka bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Dengan penuh keberanian, kelompok itu berangkat, meninggalkan desa yang kini seperti menunggu ajalnya. Perjalanan menuju jantung kegelapan adalah ujian bagi tubuh dan jiwa. Hutan yang awalnya terasa menyeramkan berubah menjadi medan penuh ilusi dan jebakan. Pohon-pohon seolah hidup, dahan-dahannya bergerak seperti tangan yang mencoba meraih mereka. Bisikan-bisikan dari bayangan semakin keras, menyebut nama-nama mereka dengan nada mengejek. Salah satu anggota kelompok, seorang pemuda bernama Raka, hilang setelah mencoba mengejar suara yang menyerupai ibunya. Nara memperingatkan yang lain untuk tetap bersama dan fokus pada tujuan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan makhluk bayangan, sosok hitam tanpa bentuk jelas dengan mata merah yang menyala. Pertarungan tak terhindarkan, dan meskipun kelompok itu berhasil mengalahkan makhluk tersebut, mereka kehilangan satu anggota lagi. Kehilangan ini semakin menambah ketegangan di antara mereka, tetapi Nara terus mendorong mereka maju, mengingatkan bahwa hidup seluruh desa bergantung pada keberhasilan mereka. Setelah berjuang melewati rintangan yang tampaknya tak berujung, kelompok itu akhirnya tiba di jantung kegelapan. Tempat itu adalah sebuah kawah besar yang dipenuhi dengan energi gelap, di mana udara terasa berat dan kabut hitam berputar-putar seperti pusaran. Di tengah kawah itu berdiri sebuah monolit hitam dengan ukiran-ukiran kuno yang bercahaya samar. Nara menyadari bahwa ini adalah sumber dari kutukan yang melanda desa. Monolit itu adalah pintu gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh jahat. Untuk menyegel pintu itu, mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, jiwa manusia. Danu dengan cepat menawarkan dirinya, mengatakan bahwa ia sudah kehilangan segalanya dan ingin menebus dosa leluhurnya. Nara ragu, tetapi Danu bersikeras, percaya bahwa ini adalah takdirnya.